Halo Sobat Kampus, balik lagi di program Sebaya seputar Bandung Raya. Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu tempat wisata yang belakangan ini ramai di sosial media. Udah pada tahu belum nih di mana? Yaps, betul banget, kita lagi ada di Kiara Arta Park. Kiara Arta Park ini mencakup sekitar 12,9 hektar dengan karakteristik arsitektur kolonial lokal, mengimplementasikan yang unik, terintegrasi sistem konektivitas dengan penggunaan campuran kompleks perumahan, sementara juga menyediakan lebih umum ruang terbuka hijau yang dapat diakses. Fasilitas yang disediakan di Kiara Arta Park ini terdapat tempat makan, kafe, musola, area parkir, dan spot foto. Yang menjadi daya tarik dari Kiara Arta Park ini, pengunjung dapat menikmati air mancur menari atau dancing fountain, yang mana air mancur ini berada di Danau Kiara Arta Park. View air mancur tersebut seolah-olah sedang menari yang diiringi dengan nyanyian. Lalu, pengunjung juga dapat menyewa sepeda atau skuter elektrik, terdapat juga tram atau kereta api yang mirip dengan kereta api dalam kota yang ada di Eropa. Nah, nantinya pengunjung akan diajak keliling sekitar kawasan Kiara Arta Park untuk menikmati setiap sudut yang keindahan objek wisata tersebut. Dan di hari Sabtu serta Minggu pun banyak pengunjung yang melakukan aktivitas olahraga atau sekedar jogging di Kiara Arta Park ini. Nah, buat yang belum tahu, lokasi Kiara Arta Park ini ada di Jalan Banten, Kebonwaru, Kecamatan Batu Nunggal. Kalau menurut saya ini murah ya, terjangkau sama kalangan bawah gitu. Jadi mudah terjangkau juga kesininya, dekat juga gitu. Karena di sini alamnya tenang, enak, ya. Jadi aku tuh sempat lihat di media sosial gitu, tempat ini tuh cukup viral gitu di TikTok, Instagram. Aku penasaran. Jadi ya mumpung hari libur juga, aku ngabisin waktu aja di sini karena ngabisin rasa penasaran aku sih. Ya kalau akses sendiri ya, menurutku sendiri sih kalau misalkan dari tengah kota mungkin cukup macet ya, lewatin beberapa titik tertentu gitu ya. Tapi kalau misalkan buat naik kereta itu kayak turun dari stasiun Kircon tuh ya. Turun di stasiun Kircon terus kesini tuh lumayan deket, tinggal naik angkot sekali udah bakalan nyampe gitu. Bisa kesebutnya mudah sih, cuman tinggal naik kereta aja sama angkot doang udah nyampe ke sini. Sama. Kalau dari saya ya mudah Sangat sekali. mudah. Sangat mudah. Kesini Kereta mudah itu cari apa? angkot langsung Ya, nyampe, murah kesini masuknya juga, jadi enak lah. Untuk Sobat Kampus yang berencana datang ke Kiara Arta Park, kalian cukup mengeluarkan uang tiket sebesar Rp10.000 aja loh. Yuk kita dengerin pendapat dari Sobat Kampus. Kalau saya sendiri sih waktu itu kan pernah ke Kiara Arta karena emang kebetulan pengen coba suasana di sana. Terus sekalian waktu itu tuh ada acara festival makanan gitu, sama ada festival musiknya, jadi saya pengen nonton gitulah. Karena saya dulu pernah ke Kiara Arta dan emang Kiara Arta tuh murah ya kesananya, terus ada tempat penyewaan sepeda dan itu juga murah. Selain itu juga tempatnya bagus, terus gratis juga sih, ada beberapa kawasan yang masuknya tuh gratis. Aku milih Kiara Arta sebagai tempat liburan karena pertama aku waktu itu belum pernah ke sana dan nyobain ke sana tuh ternyata asik gitu. Suasananya tuh fotogenik banget lah pokoknya. Kalau akses sih menurut aku buat yang pertama ya agak susah.
sih, soalnya terlalu banyak pintu dan kurangnya petunjuk arah, jadi agak sulit gitu awalnya. Dibilang cukup gampang ya, karena dari terusan Soekarno-Hatta itu tinggal belok kanan, udah gitu. Aksesnya tuh menurut aku gitu ya, kalau masuk itu gampang karena letak juga strategis gitu ya. Ya, strategis di tengah kota juga dan kayak banyak pintu masuknya. Jadi orang-orang yang dari daerah mana juga bisa masuk lewat pintu mana aja gitu. Oh iya, tiket masuk dari Kiara Arta Park ini bisa digunakan sebagai gelang dan pastikan jangan sampai hilang selama kalian masih berada di area Kiara Arta Park ya. Nah, Sobat Kampus baru lihat sekilas tentang Kiara Arta Park ini kan? Ya udah yuk, daripada makin penasaran, mending kita dengerin apa kata Pak Arif Sutianegara selaku Estate Manager Kiara Arta Park. Yang jelas, kalau Kiara Arta Park sendiri memang konsepnya bukan hanya taman ya, tapi kawasan yang dimana ini digunakan sebagai mixed use atau penggunaan campuran, yang dimana kedepannya nanti sebagai one stop living akan ada apartemen, ruko, F&B area. Untuk sejauh ini beroperasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023 saat ini, fokus kami adalah wisata edukasi sebenarnya. Cuman masterpiece kita adalah dancing water fountain yang mungkin teman-teman bisa lihat di area dalam ya, area berbayar, yang dimana itu jadi masterpiece kita, Taman Kiara Arta Park. Kalau untuk fasilitas sendiri ya kita pastinya ada beberapa spot taman yang cukup baik ya, aman, nyaman, bersih pastinya, dan juga bagus untuk dijadikan spot-spot foto, tempat-tempat berkreasi, kemudian juga berolahraga. Yang pasti kalau untuk Taman Kiara Arta Park ini kita kan dikelola secara profesional ya. Adanya kantor pengelola, kemudian di manage secara profesional dengan facility and service yang cukup baik di bawah naungan Artagraha Group, Artagraha Network. Nah, yang dimana saya pribadi untuk memimpin estate, memimpin kawasan ini, di bawahnya pasti ada pengawas untuk landscape, kemudian kebersihan, housekeeping, ada tenaga keamanan, security, kemudian ada parking management gitu ya, engineering, semua yang berkaitan dengan facility and service di Kiara Arta Park. Kalau ditanya gimana caranya bisa bagus tamannya, yang pasti kita punya perencanaan. Ada landscape-nya gitu, ada landscape planning-nya gitu, sehingga taman ini terbentuk berdasarkan perencanaan yang sudah cukup matang terlebih dahulu. Seperti itu. Kami dari Artagraha Network selaku pengelola inti dari Kiara Arta Park yang pasti memahami, maka daripada itu kenapa saya cukup muda untuk memimpin atau mengelola Kiara Arta Park ini, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pastinya menyesuaikan dengan tren apa nih yang terbaru bagi bukan cuma milenial ya, tapi generasi Z gitu kan, untuk bisa menarik teman-teman anak-anak muda untuk terus bisa berwisata, berkumpul gitu ya, membuat kegiatan-kegiatan yang positif di Kiara Arta Park gitu. Kalau dibilang sampai kapan, kami berharap sih selamanya bisa bertahan gitu ya, gitu. Karena setiap harinya itu tantangan kita dari pengelola Kiara Arta Park untuk bisa meramaikan Taman Kiara Arta Park.
Sobat Kampus tahu nggak sih kalau dengan berwisata dan berpergian itu bisa memberikan manfaat terhadap kondisi kesehatan mental kita loh. Penasaran? Yuk kita simak penjelasan dari ahlinya. Bahwa sebetulnya ada hubungan antara lingkungan dengan perilaku ya. Jadi bagaimana perilaku itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan dan lingkungan juga akan bisa mempengaruhi perilaku. Yang sudah pasti ya adalah mengurangi stres. Kembali lagi tadi dalam hidup sehari-hari kita pasti akan mengalami tekanan ya atau stres ini. Nah, pada level tertentu kita mungkin akan merasa istilahnya overstimulation ya. Jadi terstimulasi yang berlebihan, entah mungkin dengan pekerjaan yang menumpuk ya, dengan deadline atau tenggat waktu yang harus kita penuhi, entah itu di studi maupun di dalam pekerjaan, belum lagi misalnya di dalam keluarga ada problem-problem tertentu ya yang membuat kita menjadi istilahnya ya terganggu lah ya secara psikologis atau secara mental. Gimana nih Sobat Kampus? Seru bukan jalan-jalan di Kiara Arta? Yuk buruan datang langsung daripada penasaran. Tapi sayangnya kita harus berpisah. Sampai di sini dulu ya Sobat Kampus. Sampai bertemu di episode lain. Selamat liburan. Dadah.